Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Demi Waktu, waktunya viral. Di acara podcast, Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya itu dijaga oleh makhluk gaib yang berhubungan dengan keraton-keraton. Nah, ini sudah berhalusinasi yang jauh sekali. Kita nggak tahu ya, itu otak Roy Suryo ini kemana-mana kok bisa seperti itu. Ini persoalan ijazah. Sehingga ditanyakan di podcast tersebut, bahwa Roy Suryo ini dengan isu kasus ijazah ini mendapatkan proyek yang besar. Tapi jawaban Roy Suryo ini mangkir. Oh tidak, enggak, bukan seperti itu. Nah, ini patut kita simak bersama-sama seperti apa obrolannya. Ini dia obrolan Roy Suryo saat podcast. Yuk kita simak bersama-sama. Barbar. Insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Lalu dia mengaku sebagai ahli telematika. Ahli telematika. Pengakuan dia sendiri. Begitu juga Rismon yang katanya kuliah di Jepang. Universitas Jepang itu sendiri yang membantah. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah seperti yang ditunjukkan oleh saudara Rismon katanya. Harus itukah yang kita percaya? Institusi negara kita abaikan, lalu orang-orang yang berkowar ini yang tidak jelas ini, apakah ini pesanan atau settingan atau apa? Lalu itu yang kita percaya. Akal sehat kita di mana? Ini bangsa besar loh. Indonesia ini bangsa besar. Kata Pak apa tadi itu 287 juta, dan kita cukup diperhitungkan di dunia ini. Jadi saya melihat begini, kasus ini sebetulnya adalah kasus remeh-temeh, betul apa yang dikatakan. Kalau saya melihat ini adalah kasus murahan dan kampungan menurut saya. Tapi di sini ada banyak permainan. Siapa yang bermain di sini? Inilah ada ormas-ormas ilegal. Apa itu ormas ilegal? Hari ini HTI dan FPI adalah ormas ilegal di Indonesia ini. Mereka ini yang bermain. Ada kepentingan asing yang bermain di sini. Siapa itu? Kebijakan Jokowi yang membuat kebijakan hilirisasi, yang paling terkena dampak adalah Uni Eropa. Yang paling tidak senang. Maka Uni Eropa membawa Indonesia ke WTO. 2022 Indonesia dinyatakan kalah. Jokowi tidak bergeming. Uang ini nikel punya saya katanya, punya Indonesia katanya. Kami berhak mengatur nikel ini atas nama kepentingan negara kami. Kami berhak mengatur nikel ini atas nama keberlanjutan kebutuhan nikel di seluruh dunia. Itu yang disampaikan. Tidak bergeming. Begitu juga kebijakan Jokowi tentang ekspor, dilarang kebun-kebun sawit atau pengusaha sawit itu mengekspor dalam bentuk TBS, tandan buah sekar. Alhasil apa? Hari ini TBS harganya sampai 4.000. Dulu ketika menjelang puasa dan lebaran itu sampai 400 rupiah. Kenapa? Karena itu memang mereka yang bermain. Nah, inilah kepentingan, inilah barangkali yang bukan menurut kacamata saya, tapi dari informasi yang valid juga yang saya sampaikan. Kalau Jokowi tidak bisa menyampaikan seperti itu, ini kepentingan asing, ini kepentingan kepentingan negara Uni Eropa. Amerika Serikat juga sangat benci dengan Jokowi. Kenapa? Karena saham Indonesia yang hanya 8% di Freeport sekarang sudah jadi 51%, bahkan 55%, mayoritas. Di samping itu juga dilakukan hilirisasi, dibuat oleh Indonesia smelter di Gresik, Jawa Timur. Emas ini begitu diambil di Freeport di Papua, dibawa dulu di Gresik, dimurnikan dulu, diketahui dulu berapa emasnya. Baik, setidaknya poinnya ini ada intervensi asing, permainan asing yang sengaja mengobok-obok bangsa ini. Diikuti oleh media-media lokal ya, dan orang-orang itu dimodali, dikasih tahu, dan kita mencuriga, kalau kami mencuriga ini memang Rosyuryo ini adalah orang yang tidak benar. Oke, teman-teman, kita sudah melihat dari obrolan Roy Suryo pada saat podcast dan juga beberapa pandangan ini berkaitan dengan Roy Suryo. Ini seharusnya segeralah ambil sikap ini penegak hukum, karena ini kalau dibiarkan Roy Suryo ini semakin menjadi-jadi. Nah, kita kan akhirnya masyarakat ini fokus dengan isu-isu yang dibangun oleh Roy Suryo, persoalan ijazah Pak Jokowi yang dituduh itu ijazahnya tidak asli. Karena kan yang berwenang sudah mengatakan asli, Baris Krim juga mengatakan itu sudah identik dan asli kan. Ini kalau kita melihat obrolan Roy Suryo di awal ini sudah
menggiring opini sudah ya kan. Ini udah saya hidupnya dulu pernah di keraton dan ada persoalan-persoalan gaib dan juga ada kiriman-kiriman santet. Ini kan sudah seakan-akan dia itu yang menuduh, dia yang memfitnah, dan dia yang merasa menjadi korban hari ini gitu loh. Bahkan di pembahasan podcastnya di awal itu kalau kita menyimak betul bahwa pertanyaan, dan ini pertanyaan biasanya itu sudah menemukan bukti-bukti, dan itu kabar-kabar biasanya sudah terjadi. Ada proyek besar berkaitan dengan isu ijazah Pak Jokowi ini. Jangan-jangan memang ini proyek besar yang didapat oleh Roy Suryo CS ini, ya kan? Kalau kita menyimak betul ini kan seakan-akan ada kepentingan global, kepentingan global, ya kan? Ini nasional ini, waduh, dari kalangan atas, menengah sampai masyarakat bawah itu sudah jenuh sebetulnya melihat Roy Suryo persoalan ijazah ini. Ayolah penegak hukum ya, Pak Jokowi jangan kendor, jangan dicabut itu laporan, biar segera ini orang segera dipenjara lagi biar membusuk dia. Karena kan isu-isu korupsi akhirnya tertutup gitu kan. Banyak stasiun-stasiun televisi mengundang Roy Suryo CS gitu loh. Bahkan Dokter Tifa, aneh-aneh sudah itu kemana-mana sudah itu pikirannya. Bahkan Iki Sujana ini sudah nggak kelihatan ya kan. Aduh, semoga segera terselesaikan dan isu-isu nasional yang lain itu segera terungkap, terlihatlah di mata masyarakat. Khususnya ini yang mengorbankan banyak uangnya masyarakat, yaitu korupsi. Tutup gara-gara Roy Suryo. Oke, terima kasih. Itu saja video yang bisa saya sajikan. Semoga bermanfaat. Tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.